Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatir Maulana Zulkarnain dari kelas 10B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya, yaitu Sejarah Perkembangan Komputer. Apa itu komputer? Komputer adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri atas perintah input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Sebelum kita masuk ke sejarah atau perkembangan dari komputer sendiri, kita harus mengetahui father of computer atau bapak komputer yang dikenal sebagai Charles Babbage. Charles Babbage adalah seorang matematikawan dan penemu asal Inggris. Dikenal sebagai bapak komputer karena merancang mesin analitik komputer mekanik pertama. Kontribusinya mencakup juga mesin perbedaan, prototipe, kalkulator mekanik. Pencapaian terbaiknya yaitu merancang mesin analitik, konsep komputer mekanik pertama yang bisa diprogram. Meskipun tidak pernah dibangun selama hidupnya, konsepnya menjadi landasan bagi perkembangan teknologi komputasi modern. Nah, Charles Babbage ini bukan orang yang secara langsung membuat komputer pertama kali, tapi idenya inilah yang mencetuskan untuk membuat komputer pertama kalinya. Masuk ke komputer generasi pertama, yaitu pada tahun 1940 sampai dengan 1959. Komputer generasi pertama muncul selama Perang Dunia Kedua, dikembangkan untuk keperluan perang. Mereka besar dan menggunakan tabung hampa udara. Konrad Zuse dari Jerman menciptakan Z3, Inggris menciptakan Colossus, dan Amerika menciptakan ENIAC. Ini adalah awal dari revolusi komputasi modern. Bisa dilihat bentuk dari komputer zaman dahulu sangat besar, namun hanya bisa memuat memori yang sangat kecil jika dibandingkan dengan komputer yang sekarang. Zaman dulu juga digunakan sebagai keperluan untuk perang, keperluan dari militer zaman dahulu. Lalu generasi kedua, tahun 1959 sampai 1965. Komputer transistor masa ini menggunakan bahasa mesin assembly dan digunakan pada lembaga pemerintahan dan universitas. Transistor ini bisa membuat komputer menjadi lebih kecil, murah, cepat, dan hemat energi. Selain itu, kapasitas memori utama cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Namun, kelemahan komputer masa ini adalah mesin cepat panas dan beresiko merusak mesin lainnya. Generasi ketiga, tahun 1965 sampai dengan 1971. Ilmuwan dari Amerika Serikat yang bernama Jack Kilby yang berhasil menemukan solusi dari masalah transistor pada komputer sebelumnya. Komputer di generasi ketiga sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen IC, Integrated Circuits, sehingga hemat penggunaan listrik. Kelebihan dari komputer generasi ini adalah sudah dipakainya sistem operasi yang dapat menjalankan banyak program yang berbeda secara bersamaan. Generasi keempat. Pada generasi keempat, chip komputer memakai chip yang berisi 230 transistor yang menjalankan 60.000 operasi dalam hitungan detik. Era ini juga mulai memunculkan laptop yang lebih ramping dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Sering waktu komputer dapat dihubungkan dalam sebuah jaringan yang kemudian menjadi awal perkembangan internet. Lalu generasi kelima atau yang sekarang ini sampai dengan masa depan, generasi kelima komputer dipelopori oleh negara Jepang dan sudah mulai menggunakan standar PC. Perusahaan yang dianggap ahlinya dalam pengembangan komputer ini adalah Intel dan Microsoft. Generasi terbaru ini dianggap sebagai generasi Pentium karena penggunaannya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Bisa dilihat bentukannya sudah sangat bagus, sangat kecil dan futuristik jika dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Efisiensi dan efektivitasnya pun sudah jauh lebih tinggi daripada komputer generasi pertama. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Microsoft memberikan pengaruh besar terhadap pengembangan komputer.
Di sini ada Bill Gates, yaitu former CEO Microsoft. Bill Gates adalah seorang pengusaha dan filantropis terkenal yang dikenal sebagai pendiri Microsoft Corporation, salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Perannya dalam perkembangan komputer sangat signifikan karena melalui Microsoft, ia memimpin revolusi perangkat lunak dengan mengembangkan sistem operasi Windows yang dominan di pasar komputer pribadi selama beberapa dekade. Kesuksesan Microsoft dan inovasi Gates telah membentuk fondasi bagi perkembangan teknologi informasi modern. Selain itu, melalui Bill dan Melinda Gates Foundation, ia juga berperan besar dalam upaya filantropi global, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Nah, jika kita membahas perkembangan komputer, tetapi tidak melibatkan perkembangan internet, rasanya seperti kurang, karena internet ini anggapannya sudah seperti pasangan dari komputer, yang seperti sudah wajib harus dimiliki oleh komputer agar bisa menjalankan tugas-tugasnya atau pekerjaannya lebih maksimal. Sejarah perkembangan internet pertama kali dipelopori oleh ARPANET sekitar tahun 1960-an. ARPANET, proyek penelitian militer Amerika Serikat, menjadi embrio internet. Ini adalah penjaringan pertama yang menggunakan paket data untuk mengirim informasi antar komputer. Lalu masa pertumbuhan tahun 1980-an. Internet berkembang pesat dengan semakin banyak universitas, lembaga pemerintah, dan organisasi yang bergabung. Standar TCP/IP diciptakan yang menjadi dasar protokol komunikasi internet. Lalu yang ketiga, masa komersialisasi tahun 1990-an. World Wide Web atau WWW diciptakan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989. Memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dengan mudah melalui browser web. Ini memicu ledakan komersialisasi internet dengan bisnis mulai memanfaatkannya untuk perdagangan, iklan, dan layanan lainnya. Nah, di sini saya mencoba untuk menggunakan template lain, jadi berbeda dengan template yang sebelumnya. Yang keempat ada era.com tahun 1990 sampai tahun 2000-an. Munculnya perusahaan internet baru yang berfokus pada model bisnis baru. Meskipun banyak yang gagal selama gelembung.com, beberapa perusahaan besar seperti Amazon, Google, dan eBay muncul dan bertahan. 5. Masa sosial dan mobile. Akhir 2000-an sampai dengan awal 2010-an. Perkembangan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube merubah cara orang berinteraksi online. Kemudian munculnya smartphone dan tablet mengubah cara akses internet dengan pengguna dapat terhubung di mana saja dan kapan saja. Lalu yang keenam, era Big Data dan Cloud Computing tahun 2010-an. Penyimpanan data yang besar dan kemampuan pemrosesan meningkat memungkinkan munculnya layanan cloud computing yang mendominasi industri IT. Ini memungkinkan perusahaan dan individu untuk menyimpan, mengakses, dan memproses data dengan lebih efisien dan murah. Lalu yang ketujuh, atau yang terakhir, Internet of Things (IoT) dan konektivitas 5G. Sekarang, semakin banyak perangkat yang terhubung ke internet, dari perangkat rumah pintar hingga kendaraan otonom. Konektivitas 5G mulai diperluas, memberikan akses internet yang lebih cepat dan stabil untuk mendukung aplikasi dan layanan baru yang inovatif. Jadi, sekarang tidak hanya komputer saja yang bisa terhubung dengan internet, tetapi lebih banyak barang-barang yang bisa terhubung dengan internet. Sebagai contoh tadi, yang awalnya hanya komputer saja menjadi bisa diakses oleh mobile, atau juga bisa diakses oleh televisi ataupun media-media lain. Seperti mobil-mobil zaman sekarang biasanya sudah bisa terkoneksi oleh internet. Oke, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya saya ucapkan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.